Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan mengenai pertanyaan saudara kita. Ada pertanyaan saudara kita mengenai adanya telur walet ya. Nah, ini di dalam ruangan RBW lagi ya, mengenai adanya perwaletan. Jadi sekarang saya saudaraku ini di pantai lagi ya, di pantai. Ini baru-baru habis ini tadi saya dari survei, langsung saya singgah ini ngonten saudaraku ya, karena saya akan menjelaskan ini pertanyaan saudara kita. Dia menanyakan mengenai adanya walet di dalam ruangan RBW. Dia bertanya saudara kita, dia bingung. Kenapa saya katakan dia bingung? Karena itu telur baru satu langsung dia ngeram. Nah, itu bahasa saudara kita, saudaraku ya. Jadi saudara kita ini berkata, bagaimana bang? Kenapa bisa baru satu telurnya langsung dia ngeram? Nah, sebenarnya saudaraku itu dua telurnya ya. Jadi saya kupas lagi mengenai adanya telur walet dan sarang walet di dalam ruangan RBW. Jadi tidak usah canggung saudaraku ya, tidak usah panik. Santai saja hadapi walet mengenai adanya telur di dalam ruangan RBW. Karena memang biasanya gitu, burung walet memang gitu. Kenapa saya katakan gitu? Walet itu kalau dia bertelur biasa sebenarnya dua. Nah, bisa jadi saudara itu dia tidak lihat apakah telurnya jatuh. Nah, biasa jatuh itu tinggal satu. Biasa juga semuanya jatuh. Biasa saudaraku ya, jadi santai saja hadapi walet. Nah, tidak usah canggung. Jadi cara itu gimana caranya supaya walet itu tidak jatuh-jatuh telurnya di dalam ruangan RBW, karena banyak yang terjadi itu saudara kita itu. Kenapa bang? Saya punya sarang walet tidak pernah saya dapat telur di sarang. Nah, ini sama dengan pertanyaannya saudara ini. Kenapa itu telurnya jatuh bang? Tinggal saya maksud saudara ini, maksud saudara kita. Kenapa satu telurnya langsung dia ngeram? Maksudnya dia itu saudara kita itu kenapa tidak cukup dua? Istilahnya kan walet itu kan satu pasang seperti burung merpati ya. Jadi pesan saya saudaraku mengenai walet ya, santai saja hadapi walet ya, sebentar itu bertelur lagi ya. Kalau tinggal satu ya bagus, kalau satu jadi anak, tetapi kalau umpamanya dua telurnya tidak ada yang jadi, biar satu lebih parah lagi ya. Memang itu walet begitu kadang-kalanya itu ya. Jadi kita itu tidak usah terlalu canggung, tidak usah terlalu was-was, santai saja hadapi walet. Karena mengenai adanya telur walet itu yang penting jangan kita selalu ganggu dia. Nah, amankan saja dia saudaraku ya. Maksud saya kenapa saya bilang amankan saja dia, biarkan dia beradaptasi di dalam. Ya, kalau satu telurnya ya syukur, yang penting telurnya itu bisa selamat. Kenapa saya katakan bisa selamat? Ya, dia bisa ngeram itu satu sampai dia netas jadi anak. Nanti anaknya nanti itu dia cari pasangan di luar kalau sudah jadi. Ya, apakah dia kelahirannya jantan atau betina? Pasti dia cari pasangan di luar-luar sana kalau sudah dia lolos jadi netas. Nah, jadi anak. Akhirnya hingga besar nanti jadi dewasa, dia pasti cari pasangan, ya. Nah, begitu saudaraku ya. Jadi tidak usah bingung saudara-saudara mengenai adanya itu telur. Ya, telur walet karena memang biasa terjadi di rumah pun juga biasa begitu saudaraku. Kenapa saya katakan di rumah? Biasa itu di rumah, biasa itu sarangnya itu kosong. Ya, kosong. Kenapa saya katakan kosong? Itu jatuh. Itu telurnya jatuh semua. Biasa memang terjadi. Nah, itu justru itu saya katakan tadi, jangan selalu diganggu. Nah, biarkan dia beradaptasi di dalam, berkembang biak di dalam ya. Nah, bikin telur, maksud saya dia letakkan telurnya. Sebentar itu saudaraku, kalau dia sudah menetas itu anaknya itu tidak lama itu bertelur lagi ya. Nah, apalagi kalau sudah banyak walet di dalam ruangan RBW ya, itu cepat itu saudaraku ya. Nah, jadi itu saudaraku ya, gimana caranya supaya itu cara mendeteksi walet supaya itu telurnya aman, tidak selalu dia dijatuhkan. Karena memang banyak juga keluhan di petani saudara-saudara kita itu. Kenapa bang itu telurnya itu tinggal satu ya? Kenapa bertelurnya itu bang itu tidak ada yang lolos, jatuh-jatuh semua. Itu intinya itu. Biasa yang terjadi gitu saudaraku, ada dua kendala sampai terjadi yang telurnya itu biasa tidak bertahan lama sampai dia jadi anak. Yang pertama itu biasa burung itu selalu dikagetkan, diganggu terus.
sementara dia mau ngeram tetapi kita keluar masuk. Itu pertama. Yang kedua, hawanya itu di dalam ruangan RBW itu panas. Jadi burung itu di dalam ruangan RBW itu tidak tenang. Ya, selalu goyang-goyang sampai telurnya itu dia tendang, itu dia ndak rasa itu sampai telurnya jatuh. Nah, itu. Justru saya katakan kalau walet itu beradaptasi, diusahakan itu gimana caranya supaya kita lembabkan di dalam. Ya, kita lembabkan di dalam. Karena kenapa saya katakan lembabkan? Karena itu yang diinginkan walet, supaya walet itu nyaman di dalam. Dia bisa bikin sarang, bertelur dengan aman sampai dia ngeram karena hawanya di dalam itu lembab. Ya, seperti pertanyaan saudara kita ini, ada pertanyaan kemarin itu dia masuk di bawah kolom komentar. Dia di lantai di atas dia punya lantai yang paling atas itu panas. Lantai di bawah, lantai kedua, lantai pertama itu dingin. Kenapa yang di atas banyak sarang? Itu bahasa teman kita. Ya, wallahualam ya. Sebenarnya kalau menurut saya saudaraku, ya memang jadi sarang, tapi jangan harap bertahan lama sarangnya kalau panas. Ya, tidak bisa bertahan lama. Banyak kendala. Justru saya katakan kalau panas itu hawanya, sasarannya itu biasa pecah, retak. Banyak saudaraku ya, banyak kendalanya itu kalau walet itu tidak bertahan lama. Karena kenapa saya katakan tidak bertahan lama itu tadi. Intinya tadi itu, jangan selalu diganggu. Dan diusahakan dilembabkan di dalam ruangan RBW-nya. Apabila lembab itu berarti air liur itu si walet itu enak, dia keluar air liur cair. Kalau lembab beda kalau panas. Ya, biar panas tetap dia keluar air liur, tetapi dia itu sarannya itu mengecil. Pernah di rumah itu saudaraku. Nah, itu sudah lama, yang sudah masih ada, saya belum terlalu paham itu hawanya itu dulu. Belum saya dideteksi itu mengenai adanya itu tadi. Yang saya katakan tadi hawa panas. Nah, justru saya roba itu saya dinginkan, baru sarang bertahan, anak juga selamat, telur juga begitu. Ya, karena kenapa? Walet itu kalau lembab di dalam ruangan RBW itu, tenang dia tenang, tidak banyak goyang. Kalau dia itu lembab di dalam, kalau hawanya itu bagus. Tetapi kalau panas, apa bedanya kita kalau di dalam kamar? Kalau panas itu, tidak tenang kita itu goyang kiri kanan apa, itu sama itu walet. Kalau dingin itu, kalau kita mau tidur itu panas itu, begitu juga walet sama. Nah, justru saya katakan kalau mengenai adanya saudara itu yang bahasanya itu kenapa di atas lantai yang paling di atas panas, kenapa banyak sarang di atas. Nah, itu wallahualam saudaraku. Mengenai ada pertanyaannya saudara ini, ya jangan diikuti saudaraku ya. Ya, diusahakan kalau memang banyak sarang, diusahakan dilembabkan di situ supaya sarangnya tadi itu yang panas di ruangannya supaya bisa bertahan itu walet di dalam. Ya, bertahan juga sarang, begitupun juga telur, dan begitu juga anak bisa lolos sampai dia jadi anak. Ya, itu yang kita mau saudaraku ya. Memang banyak kendala itu di dunia walet. Itu yang banyak sekali itu yang, bang, kenapa ini saya punya sarang ini bang ini? Kemarin saya masuk itu 2 minggu yang lalu saya masuk ada telur 2. Sekarang saya cek itu, saya mau lihat apa sudah menetas anaknya. Anak maksud saudara itu anak. Kenapa itu telurnya hilang semua? Itu kendalanya tadi. Ya, lain bahasanya kalau banyak predator di dalam, banyak hama, bisa jadi dimakan hama atau jatuh. Itu kan walet itu kan 1 bulan lebih, 1 bulan 3 hari sampai 4 hari. Biasa juga 1 bulan 5 hari baru dia netas anak. Berarti kalau baru 2 minggu kita masuk kita chat itu tadi telur, adanya tadi telur itu ada 2 jadi. 2 minggu kemudian kita masuk, kita mau lihat, langsung hilang. Itu telur yang di sarang itu hilang. Memang sering terjadi. Nah, justru saya katakan tidak usah panik. Bagus itu kalau telurnya yang hilang. Tetapi kalau sudah hilang telurnya, hilang juga sarangnya, itu lebih parah lagi. Kalau hilang juga sarangnya, hilang juga telurnya, entah kemana dia. Itu. Jadi itu saudaraku, menghadapi di dunia walet kita itu tidak usah terlalu ada kewas-wasan, karena memang begitu keadaannya walet begitu. Sama dengan itu kalau kita lihat di poitnya, maksud saya poit itu di poit itu di LMB nya, lubang masuknya burung walet, biasa di situ kita canggung. Banyak tuh saudara kita bertanya,
Kemarin-kemarin 2 hari yang lalu banyak di situ bermanuver, maksudnya keliling-keliling itu poin keluar masuk. Kenapa sekarang ini kok sunyi sekali? Tidak ada saya lihat. Banyak pertanyaan itu, banyak penelpon saudara kita itu yang kayak gitu. Nah, justru saya katakan wallet itu kalau kita mau ikuti wallet kayak selalu mau banyak di situ, tidak mungkin. Karena wallet juga selalu tetap dia pergi makan, paling hanya dia main di situ. Karena adanya tadi suara panggil itu yang dibuat di LMB. Di situ main keliling-keliling keluar masuk. Akhirnya tidak lama kemudian lagi itu hilang semua. Justru saya katakan disitulah kelukesannya wallet. Selalu ada kita perasaan seakan-akan itu mendaki langsung menurun itu kendaraan, ya kayak perasaan itu kayak menurun. Itu kenapa saya katakan menurun, karena tadinya kita lihat wallet itu umpamanya gerimis, ratusan di situ keliling di situ keluar masuk. Tidak lama kemudian itu langsung hilang semua. Itu banyak yang begitu saudaraku, terutama itu yang pemula. Ya, yang pemula pasti saudara kita itu yang pemula itu dia, wah ini banyak wallet ini. Luar biasa ini kalau mau tinggal semua itu yang keliling di situ. Padahal itu hanya main saudaraku ya, main. Tetapi kalau bagus di dalam ruangannya itu suatu saat nanti ujung-ujungnya akan semua yang tadi kita lihat itu lebih banyak lagi nanti yang datang, yang masuk. Tetapi penuhi di dalam ruangan, terutama itu kelembaban dan suhu. Ya, adanya predator, hama. Ya, optimalkan suara panggil, suara tarik dan suara inap. Itu wallet itu jangan selalu diganggu. Karena itu rasa penasaran itu terlalu tinggi, terlalu ambisi. Kenapa saya katakan terlalu ambisi? Sedikit-sedikit mau lagi masuk. Padahal itu baru-baru umpamanya dia sudah masuk baru ada 2 minggu mau masuk lagi. Sedangkan ini bangunan ini belum lama, bisa jadi itu baru 2 tahun ke bawah, 1 tahun ke bawah. Itu karena itu rasa penasaran memang susah ditahan saudaraku. Jadi tergantung dari saudara. Yang selalu saya katakan itu cara menghadapi di perwaletan itu kita harus sabar. Ya, kita harus sabar, enjoy, konsisten. Maksudnya enjoy ya santai saja. Tapi terkadang kalanya juga kita harus betul-betul itu berjuang di dalam ruangan RBW. Umpamanya kolamnya, kalau saudara menggunakan kolam atau mesin pengabut, mesin pendingin, ya usahakan gimana caranya supaya itu di dalam itu optimal semua. Ya, optimal semua di dalamnya. Jangan biarkan kalau tidak ada airnya itu isi air. Begitu juga mesin pengabut. Ya, itu ada tandong yang di atas itu persiapannya khusus untuk turun ke bawah di mesin yang pendingin. Kita usahakan gimana caranya supaya dia konsisten itu air turun ke dari tandon turun ke tampungannya tadi itu mesin pengabut, umpamanya humidifier atau mismaker atau F600 atau mesin yang lainnya. Karena wallet tidak mau tahu itu. Burung wallet tidak mau tahu itu. Wallet itu tahunya dia. Yang jelas saya ulang ya, wallet tidak mau tahu mengenai adanya mesin dan kolam, begitupun penampung air yang lain, dan begitupun juga adanya harga. Mengenai harga merek itu wallet tidak mau tahu. Wallet itu hanya dia tahu itu kelembabannya di dalam. Ya, maksud saya katakan itu mengenai adanya mesin pengabut, mahal atau murahnya, murah atau mahalnya, wallet tidak mau tahu. Yang jelasnya wallet itu dia maunya itu lembab, suhunya bagus dan aman. Ya, itu kemauannya wallet. Gimana caranya supaya wallet itu bisa beradaptasi dengan nyaman, dengan tenang, jangan selalu diganggu ya. Ya, jadi diusahakan saudaraku ya gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami itu mengenai adanya wallet. Jadi wallet itu justru saya katakan setiap itu konten saya kalau tayang, gimana caranya supaya kita memahami itu dunia perwaletan, terutama di dalam ruangan RBW itu kita harus betul-betul benahi. Semacam kayak itu suaranya, ya mesinnya. Kalau menggunakan mesin pendingin maksud saya atau kolam itu dikontrol semua ya, jangan masuk saja langsung. Kalau saudara masuk itu hanya lihat sarang, lihat burung. Ya, apa sudah ada sarang, sudah berapa banyak sarang dalam. Terutama itu di dalam, karena menunjang itu walau cepat populasi dan berkoloni itu di dalam itu lembab. Ya, lembab. Ya, karena wallet itu ibaratkan kita itu sesuai dengan suasana goa. Justru wallet itu dia suka berkoloni di goa. Habitatnya itu di sana itu wallet itu di goa. Ya, kenapa saya katakan habitatnya? Di sana tempatnya ngumpul itu. Ada memang khusus goa itu dia suka wallet. Tidak selamanya juga goa ditempati wallet. Ada juga yang tidak ditempati, dilihat
dilihat keadaan di situ dulu. Wow, di sini ruangan aman, lembab, sejuk, gelap. Nah itu walet itu gitu. Nah saudaraku ya, jadi saya ini ngonteng di sini saudaraku ya, di pinggir pantai lagi. Saya itu suka di pantai ngonteng. Kalau saya jalan biasa saya singgah. Kenapa saya katakan saya suka bikin di ngonteng ya? Karena di saya itu kalau lihat air saudaraku, saya punya perasaan plong ya, adem, dingin. Nah itu air. Nah sama yang kemarin-kemarin itu saya ngonteng itu saya singgah di pinggir sawah. Saya juga suka itu saudaraku ya. Kalau selalu di rumah juga ya ada rasa suasana itu kan. Ibaratkan kalau hari-hari kita selalu makan daging terus pasti ada rasa bosan. Jadi ya sekali-kali saya itu berpindah tempat ya. Nah itu suasana itu gimana caranya supaya kita itu gimana saudara kita itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Begitupun juga saya konsisten bisa menjelaskan mengenai adanya perwaletan. Justru saya katakan tadi itu saya cari suasana yang nyaman ya, yang leluasa, tidak terlalu ribut, maksudnya ribet ya. Nah saya tuh gini saudaraku ya, jadi saudara itu banyak pertanyaan sebenarnya masuk itu. Nah ini, dan ada juga pertanyaan saudara ini mengenai adanya itu kalau dia sudah habis panen saran ya. Nah itu saudara kita itu bertanya ya, saya tidak catat karena ini kan pendek pertanyaannya, tetapi isinya mendalam ya, isinya mendalam. Di saudara kita itu bertanya gini bang, saya mau nanya, ini kalau habis panen itu walet apa dia tahu tempatnya kalau sudah dibuka sarannya? Oh tahu saudaraku, tahu. Biar kita bersihkan sarangnya di situ, dia tahu walet itu, karena dia itu justru pernah saya katakan walet itu dia punya kelebihan itu beda dengan kita. Ada beberapa kelebihannya yang tidak bisa kita kuasai dia, yang menurut dari ciptaannya. Istilahnya yang diciptakan memang gitu, diciptakan dari Yang Maha Kuasa. Nah, coba penciumannya itu tajam, penglihatan, panca indera, pendengaran itu walet, perasapnya ya, tajam semua itu walet. Nah, biar kita sudah panen sarannya di situ, justru di rumah itu saudaraku habis dibuka sarannya, biar dibersihkan di situ lagi jadi. Karena itu daya penciumannya itu tajam sekali. Nah, tajam saudaraku. Dia tahu itu. Karena itu seumpamanya kita sudah buka sarannya tadi, kita sudah panen, itu air liurnya yang kan dia bikin lem dulu, kayak lem itu. Polesang, bahasanya polesang. Itu yang warna-warna agak kuning-kuningan. Biasa juga putih, biasa juga kuning-kuning. Ya, agak krem. Nah, itu yang kayak di rumah yang pernah saya perlihatkan di video saya ya. Ada itu di video saya saudaraku ya, itu polesang-polesang itu. Ada juga sudah kecil, sudah 2 jari, ada sudah 3 jari, 2 jari setengah, ada sudah ada anak di situ, ada anak yang mau terbang, ada semua di situ itu. Di video saya saudaraku, itu di dalam ruangan RBW saya. Ya. Nah, sisa kita saudara telusuri, coba perhatikan di situ. Gitu walet itu. Nah, dia tahu itu, biar kita sudah panen, tetap dia tahu tempatnya. Kita panen seumpamanya. Langsung dia bikin lagi di situ, dia tahu itu. Nah, saudaraku ya, itu walet beda. Jadi tidak usah canggung mengenai adanya tadi setelah kita buka sarangnya. Mungkin saudara itu yang bertanya mungkin belum mendalami di dunia walet ya, mungkin baru pemula buka saran. Nah, mungkin jangan sampai saya buka sarannya nanti itu burungnya stres umpamanya saudara berkata dalam benak pikiran saudara. Ada sarannya yang saya mau buka, jangan sampai saya buka itu burungnya stres. Maksudnya burung walet saudara itu stres di dalam ruangan. Apakah dia tahu itu tempatnya tadi itu karena kita sudah buka sarannya? Dia tahu, biar kita 10 kali panen di situ, dia bikin panen lagi, bikin kita panen lagi, tetap dia tahu. Ya, ada juga itu saudara itu bertanya juga, gimana bang, kalau kita habis buka sarannya apa disemprot lagi di parfum? Terserah dari saudara. Kalau saya tidak pernah pakai parfum saudaraku. Setelah saya habis panen, kalau saya lepaskan saja, akan jadi juga. Ya, saya tidak pernah gunakan parfum kalau habis panen. Saya lepaskan saja. Sudah habis panen itu semua, saya sudah panen semua tadi itu yang kosong ya, yang sudah terbang anak itu. Saya keluar.
Ya 2 minggu kemudian saya masuk, itu tadi yang kecil besar lagi. Nah, jadi saya panen lagi, kan berjenjang di rumah ya. Ada baru bikin polesang, ada sudah 1 jari, ada 2 jari, ada 2 jari setengah, ada 3 jari. Ada yang bertelur, ada yang mengeram, ada yang baru kecil anaknya, berjenjang di rumah itu. Ada yang sudah mau terbang. Nah, jadi itu. Jadi yang sudah terbang anaknya itu saya buka 2 minggu ke depan, saya ulangnya 2 minggu ke depan lagi. Itu tadinya yang mau terbang anaknya terbang lagi, itu lagi saya buka. Itu tadi yang saya sudah buka sarannya, bikin lagi polesan. Begitu itu, berjenjang itu, justru itu tidak putus. Ya, itu jadi cara mengetahui di dalam ruangan RBW gimana caranya saudara-saudara supaya kita tidak putus panen. Ya, justru saya katakan kalau pertama itu adakan dulu populasi, adakan dulu perkembangbiaknya burung, koloninya walet. Ya. Karena gimana caranya kita mau masuk per bulan, per 2 minggu kalau waletnya baru sedikit. Seperti pertanyaan saudara kita yang dulu itu, ada pernah itu 100 sarang itu dia mau panen per 2 minggu. Wahai, fatal itu. Hati-hati saudara-saudaraku ya, kalau baru 100 sarang sudah mau panen per 2 minggu. Wahai. Bisa jadi kita tidak ada yang kita sisa itu. Akhirnya burungnya juga stres nanti. Dia dari burung. Ya. Karena kalau di rumah itu saudaraku, coba lihat saja di food surf saya. Ada itu, sudah ribuan itu burung di rumah. Nah, hanya itu kalau saya biasa masuk panen, saya matikan semua. Ya, baik suara panggil dan begitu pun suara inap, supaya burungnya itu di luar itu tidak masuk. Ya gitu. Nah, itu saudaraku ya. Jadi memang saudara itu memang perlu kita ketahui mengenai adanya perwaletan ya. Kita harus tahu saudaraku ya mengenai adanya perwaletan, karena walet itu memang susah, gampang-gampang susah. Itu yang saya katakan, itu walet itu peka, sensitif dan bersahabat. Nah, begitu juga walet, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Biasa kita katakan sudah bermalam, padahal dia tidak bermalam. Biasa kita katakan, tidak tinggal tadi itu tidak bermalam itu, padahal ada dia di dalam. Nah, justru saya katakan itu santai saja, karena modelnya walet itu apabila dia siang keluar masuk di situ di LMB di bagian poin. Kalau saudara menggunakan poin, terkecuali saudara tidak menggunakan poin, karena banyak saudara kita juga itu tidak ada poinnya, langsung dilubangi. Dia di sampingnya langsung dilubangi itu. Dia di lubang, dibikinkan LMB di situ, langsung dia tidak pakai poin, maksudnya dinding, langsung dia lubang dinding samping. Nah, itu tidak menggunakan poin. Nah, sisa dia adakan sekat lar di dalam. Ya, supaya dia itu cahaya di dalam tadi itu dia tidak langsung masuk. Banyak biasanya yang terjadi begitu rumah-rumah yang jadi. Ya, rumah-rumah yang sudah jadi, yang sudah 3 lantai, 4 lantai, dia langsung dia buka itu, dia tidak pakai poin. Ya, maksudnya itu posnya di atas monyet-monyetnya. Karena banyak bahasa itu, dia langsung lubangin saja itu. Nah, itu banyak macam. Ya, tergantung dari saudara gimana caranya supaya itu walet bisa beradaptasi di dalam, dan walet itu cepat dia mengenal itu tempat. Ya. Jadi gimana caranya walet supaya dia cepat kenal tempat itu, ya itu intinya penuhi bagian di dalam. Ya. Penuhi bagian di dalam apa yang keinginannya walet. Apa yang disukai walet, selalu saya katakan itu, terutama kelembaban dan suhunya. Ya. Nah, banyak macam, ada juga saudara kita menggunakan AC, ada juga gunakan kipas. Ya terserah saudara ya. Yang penting di dalam itu saudara menggunakan AC, menggunakan kipas, terserah saudara. Yang penting itu kelembaban dan suhu itu tadi yang saya katakan. Ya, selalu saya ucap itu, selalu saya sebut itu, selalu saya bacakan saudara. Kalau suhunya itu di dalam saudaraku, apakah saudara menggunakan ventilasi atau tidak, atau apa saudara menggunakan kipas atau tidak, apa saudara menggunakan AC atau tidak, apa menggunakan saudara itu air atau tidak, yang penting kelembabannya itu, kelembaban saudaraku ya, saya pahamkan mengenai adanya kelembaban itu 88 standar, 89, 90 sampai 95% itu yang dicari walet. Ya, mengenai adanya itu mesin pengabut saudara gunakan atau penampung air yang lain atau kolam atau yang mana sajalah. Yang penting itu tadi yang diinginkan walet harus dipenuhi. Maksudnya dipenuhi itu keinginannya dia. Jadi sisa kita yang lakukan apa keinginannya, ikuti itu. Ya, ikuti. Dan begitu pun juga suhu. Suhu itu berarti berbahasa angin udara dari luar masuk. Kalau suhunya itu yang disukai walet, yang diinginkan itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang disukai walet, ya.
Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan saudara kita itu, gimana caranya seumpamanya banyak ventilasinya bang, gimana? Yang jelas hanya itu suhu. Mengenai kurangnya ventilasi, banyaknya ventilasi, sisa saudara yang atur gimana. Yang penting itu suhunya tadi saya jelaskan. Gimana caranya supaya dia capai itu suhu. Nah, antara kelembaban dan suhu hawa udara. Kalau sudah menyatu itu saudaraku, hai, walet akan berkeloni di dalam. Ya, biar kita tidak suruh masuk itu walet itu datang sendiri itu. Nah, datang sendiri itu. Yang banyak pertanyaan saudara kita itu, ada menggunakan AC, ada menggunakan kipas. Ya, tergantung. Yang jelasnya gimana caranya supaya saudara itu bisa mencapai itu suhu di dalam 24 jam. Kenapa saya katakan 24 jam siang malam? Ya. Nah, karena itu biasanya kalau siang itu biasa walet itu biasa ngeram di dalam terus dia. Kalau sudah ada telurnya, selama 1 bulan lebih itu dia ngeram itu sampai dia itu netas telur jadi anak. Nah, saudaraku ya. Nah, justru saya katakan gimana caranya supaya saudara-saudara itu bisa memahami apa yang saya maksud. Begitupun juga kalau malam. Makanya saya katakan itu 24 jam siang malam. Kalau malam itu waktunya walet itu bikin sarang, cetak sarang, bikin polesang, ya. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi paham apa yang saya maksud saudaraku? Ya, jadi saudara itu harus melakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi. Saudara-saudara, saya ulangnya, sisa saudara yang melakukan, ya, sisa saudara yang mencerna, yang melaksanakan di ruangan RBW saudara. Nah, itu saudaraku ya. Jadi itu intinya saya saudaraku. Kalau walet mengenai adanya juga suara, banyak juga saya lihat itu, suaranya sedikit-sedikit diganti lagi suaranya, sedikit-sedikit diganti lagi. Apa harus diganti? Bahasanya banyak saudara itu hendak merespon itu suaranya tidak merespon. Kalau bahasa suara saudaraku itu semua sudah banyak itu waletnya saudara-saudara kita. Kalau bahasa suara kita mau kita bahas, banyak yang bagus suaranya itu, tetapi tidak mau tinggal juga burungnya, hanya datang di situ main karena itu suara, akhirnya pergi juga ujung-ujungnya karena adanya di bagian di dalam. Ya, bagus kalau suaranya bagus merespon, dan itu bagian di dalam itu juga merespon. Karena itu suara itu memancing walet, yang walet jauh datang dengarkan suara itu, dia datang main-main baru manuver di situ di bagian poin, akhirnya masuk di LMB, keluar masuk. Dia rasa di dalam karena perasatnya walet itu tajam, ya, cepat sekali dia paham itu, pekah. Jadi kalau dia masuk di dalam cocok, ini dingin hawa di dalam, saya akan kembali lagi nanti. Begitu terus itu sampai dia tinggal karena hawanya dingin, lembab, ya. Itu. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku, itu yang kita mau ya. Gimana caranya supaya itu ruangan itu bisa walet yang kejar, bukan kita yang kejar walet. Beda. Kalau walet yang kejar itu tempat, tunggu saudara itu akan panen itu. Tidak berhenti panennya itu karena walet itu pencetak uang, pencetak dolar. Ya. Kenapa saya katakan pencetak uang? Kalau banyak sarang di situ, sisa kita itu panen itu tusuk saja. Ambil pisau dampul itu, atau ada memang khusus alat pemanen itu, kita buka itu baru kita panggil ke pembeli. Saudara mau menjual kering atau mau menjual lembab ya terserah. Hanya kalau lembab itu ada kadar airnya, agak-agak ada potongan, tapi semua ada harga saudaraku ya. Karena kalau pembeli saran itu seperti saya itu, kalau beli saran itu saya tidak mau timbang kalau tinggi kadarnya, karena bukan kita beli air, kita beli saran. Banyak juga saudara kita itu kalau mau jual sarannya itu di basa-basa dulu sarannya baru dipanggil kita. Padahal kita sudah tahu sebenarnya yang mana dibilang ini kena kadar air. Banyak itu saudaraku ya. Jadi usaha kita itu sportif, kita saling keterbukaan. Ya, gimana caranya supaya kita itu konsisten, baik petani walet, begitupun juga yang konsultan, dan begitupun juga yang pembeli sarang walet. Ya. Nah, jadi itu ya saya kupas tadi mengenai adanya pertanyaan saudara itu mengenai adanya yang telur yang jatuh tinggal 1, ya, tidak cukup 2, santai saja ya. Saya sudah jelaskan secara mendetail ya, secara meluas saya sudah paparkan ya, secara berlah-lah saudaraku ya. Begitupun juga itu tadi cara panen. Kalau kita buka sarang itu, apakah walet itu dia tahu kira-kira kalau kita buka sarangnya di situ, tahu biar saudara menggunakan sirip cor, dia tahu tajam itu. Ya, karena dia itu meresap itu, dia punya hawa air liurnya masuk di dalam itu biar tembok itu. Apalagi kalau papan.
bersatu itu sama itu tadi saya katakan tadi, kalau bersatu seperti kalau sudah menyatu itu kelembaban dan suhu itu, itu yang ingin dicari walet. Ya, bukan lagi kita yang cari walet yang cari itu tempat, kebalikannya ya. Jadi oke lah saudaraku, itulah tadi saya sudah panjang lebar mengenai ada 2 pertanyaan saya angkat tadi mengenai adanya cara panen nih, yang apakah walet itu dia kenal tempatnya kalau kita sudah buka sarangnya di situ. Jangan sampai dia stres, dia tidak kembali ke situ. Tenang saja, akan kembali ya. Nah, yang penting di dalamnya itu bagus fasilitasnya. Nah, yang kedua mengenai tadi itu sarang yang baru 1 telurnya langsung dia ngeram ya, tidak cukup 2 telur. Saya sudah jelaskan secara mendetail, secara berlahan-lahan saya sudah jelaskan tadi. Tidak usah bimbang, tidak usah ragu, bimbang dan ragu, santai saja mengenai adanya walet, karena walet memang modelnya kayak gitu saudara ya, gitu seperti saya ya gini ya saudaraku ya. Jadi saudara sudah paham apa yang saya maksud, apa yang saya utarakan. Saya sudah memberikan secara mendetail tentang mengenai adanya perwaletan. Justru saya itu selalu saya mengupas mengenai adanya perwaletan di dalam ruangan RBW maupun di luar ruangan. Begitupun juga cara pembelian sarang, size sarang dan cong sarang di lapangan ya. Itu pesan saya saudaraku, gimana supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Justru saya selalu memberikan saudara itu motivasi ya, inspirasi gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami edukasi tentang mengenai adanya walet. Itu yang kita inginkan. Oke saudaraku, terima kasih banyak saudaraku ya, saya sudah memberikan tadi sisa saudara yang melaksanakan ya. Yang intinya santai saja, tidak usah terlalu was-was. Yang penting di situ aktif suara di dalam bagian ruang RBW-nya semua bagus ya, tertata, terpenuhi apa yang kiranya walet. Sisa saudara itu sisa ngontrol-ngontrol ya. Jadi kalau ada yang kata-kata yang tidak berkenan saudaraku, tidak usah diambil ya. Yang berkenan silakan kita ambil, baru kita lakukan, laksanakan di lapangan. Sisa saya pandu saudara. Kalau ada yang mau ditanyakan saudara, tolong ditulis di bawah kolom komentar ya. Nanti saya akan berikan masukan lagi tambahan, karena banyak saudara kita itu yang di luar sana itu yang menderita ya, sampai dia pugar bangunannya ya, selesai lagi menunggu lagi, dipugar lagi sampai capek dia, sampai capek. Itulah rasa bahasa kesabaran yang kita hadapi, agak berat sekali itu kesabaran ya. Oke lah saudaraku, mohon maaf ini saya ulangi, mohon maaf nih kalau kata-kata salah terselip, karena adanya saya kayak gini. Saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap ya. Yang sempurna itu hanya Allah. Jadi silakan berjuang saudaraku, semoga sukses ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.